مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kirami ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada bab selanjutnya, yakni adabus salah, ila an qala al-imam al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ghazili umurihi wa bi ghaziri ulumihi fid darain ad-dunya wal akhirah. Fa idza faraghta min taharatil hadathi wa taharatil khabathi fil badani wath thiyabi wal makani wa min satril aurati minas sirrati ila rukbati fastaqbilil kiblati qaiman. Fa idza faraghta, dan jikalau engkau sudah selesai melaksanakan taharatil hadathi, min taharatil hadathi, selesai kita taharah dari segala macam kotoran-kotoran, taharah dari hadas kecil maupun hadas besar, wa taharatil khabathi, dan mensucikan kotoran-kotoran yang ada fil badani wa fil thiyabi wa fil makani. Ini tiga tempat yang harus kita pastikan untuk mempersiapkan diri kita untuk sholat. Maka tiga tempat ini, tiga hal ini harus kita pastikan bersih, suci. Tidak hanya sebatas bersih, namun harus suci. Yang pertama adalah suci badan, yang kedua suci pakaian, yang ketiga suci tempat. Wa min satril aurati, setelah itu tiga hal kita pastikan suci, maka pastikan kita menutup aurat. Aurat untuk yang laki-laki disebutkan di sini wa min satril aurati minas surrati ila rukbah, dari surrah, dari pusar sampai lutut. Ini aurat untuk laki-laki. Adapun untuk yang perempuan, dalam beberapa kitab fikih disebutkan aurat perempuan ialah jami'ul badani illal wajhi wal kaffaini dhahran wa batnan, yakni seluruh anggota tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan kedua tangan, zahran wa batnan, ya, punggung tangan maupun telapak tangan. Jadi untuk yang perempuan, mungkin kita lihat nanti di satu tempat, kalau kita menemukan ada perempuan-perempuan yang sholatnya cukup menggunakan jilbab, pakaiannya panjang, namun tangannya tak ditutup, telapak tangan dan punggung tangan tak ditutup, ini tidak apa-apa, karena ini bukan aurat dalam sholat perempuan. Wajah dan kedua tangan, zohron, ini punggung tangan, wabatnan, dan perut tangan, ini bukan aurat bagi perempuan. Namun syukur alhamdulillah kita di Indonesia, mayoritas masyarakat, apalagi yang ibu-ibu, yang perempuan, menggunakan mukennah sehingga tertutup seluruhnya. Ini bagus juga, ini tidak masalah. Namun di suatu keadaan nantinya, ketika kita temukan ada saudari kita yang sholatnya telapak tangannya terlihat dan punggung tangannya terlihat, ini bukan berarti salah, itu bukan bagian daripada aurat. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah ketika dia melakukan itu, pastikan lengan bajunya itu terkancing, seperti ini misalkan, harus terkancing, karena ketika dia tak terkancing, takbiratul ihram, terbukalah di sini lengannya, maka itu sudah membatalkan sholatnya.
Karena ini namanya zira. Zira ini kalau terlihat, ya, zira bagi perempuan kalau ini terlihat maka batal sholatnya, termasuk inkisyaful aurah, terbukanya aurat, dan terbukanya aurat menyebabkan batalnya sholat. Jadi bagi perempuan alangkah baiknya jikalau bisa menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah. Fastaqbilil kiblah, kalau itu sudah kita bisa pastikan maka bismillah mulai menghadap kiblat. Fastaqbilil kiblah, menghadaplah kiblat, muzawijan baina qadamaika, dengan kaki yang terbuka, berdiri tegak dengan kaki yang terbuka, ya. Dan terbukanya kaki minimal qadra shibrin, 1 jengkal mungkin minimal. La tadummuhuma, jangan kita rapatkan. Ketika sholat ini nggak boleh kita rapatkan. Jangan kita rapatkan kaki kita ketika sholat. Ketika berdiri sholat tidak boleh kita rapatkan. Beri jarak minimal 1 jengkal jaraknya, minimal. Terlalu lebar pun salah. Terlalu lebar pun salah. Maka yang pas 1 jengkal, atau menyesuaikan dengan postur bahu kita. Menyesuaikan dengan postur bahu kita, nah, kaki kita seperti itu. Nah, yang tadi disebutkan itu adalah bagian daripada syarat sahnya sholat. Di sini Imam Ghazali tidak sebutkan mana yang menjadi syarat, mana yang menjadi rukun, mana yang menjadi sunnah, tidak disebutkan. Kalau ingin tahu mana syarat, mana rukun, mana sunnah, buka kitab fikih. Adapun ini adalah kitab Bidayatul Hidayah, yakni Imam Ghazali sampaikan di sini seluruh rangkaian ibadahnya. Dari awal tidak disebutkan ini menjadi syarat, ini menjadi rukun, ini menjadi sunnah, namun digabung semuanya agar dapat kita amalkan perlahan-lahan. Namun kita jelaskan bahwa tadi mulai dari taharatul khabath, taharah minal hadath, ini juga bagian daripada syarat. Membersihkan badan, pakaian, ini bagian daripada syarat. Syarat sahnya sholat. Jikalau syarat sah ini tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Orang sholat namun pakaiannya kotor, terkena oleh kotoran, maka tidak sah sholatnya. Orang sholat namun tidak berwudu, maka tidak sah sholatnya. Orang sholat namun auratnya terbuka, maka tidak sah sholatnya. Nah, maka syarat sahnya sholat harus terpenuhi sebelum mulai sholat. Ustadz, misalkan kalau kita berada pada kondisi yang memang tidak memungkinkan kita untuk memenuhi syarat sahnya sholat ini, seperti apa? Maka kata para ulama apa? Semua sholat yang tidak memenuhi syarat sahnya sholat dengan uzur syar'i atau uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka hukum sholatnya tetap sah, namun wajib mengganti sholatnya. Yang ulangi lagi, semua sholat yang tidak memenuhi syarat sahnya sholat karena uzur yang ditetapkan oleh syariat atau yang disepakati oleh syariat, maka sholatnya tetap sah dan wajib dia mengulangi sholat itu nanti. Contoh, misal tiang pelungguh sedang berpergian musafir menggunakan bis, kebetulan bis malam, supir bis dia milih mentalah subuh, jarang milih supir bis mentalah subuh. Lalu mudah-mudahan supir bis kita kalau udah azan subuh mentalah. Kalau misalkan kita berada pada kondisi bisnya tidak mau berhenti di azan subuh, azan subuh nggak mau berhenti, tetap melaju, apalagi mungkin di jalan tol ketika itu tidak ada kamar mandi dan sebagainya, mau berwudu tidak bisa, mau tayamum dalam mazhab Syafi'i harus menyiapkan debu, sedangkan tidak ada debu ketika itu. Atau dalam mazhab lain walaupun semua permukaan pasti ada turabnya. Atau mungkin ketika itu pakaian yang sedang digunakan kotor, tidak layak dipakai untuk sholat, mungkin terkena percikan najis dan sebagainya. Maka dalam kondisi seperti itu tetap laksanakan sholat subuh sebisa kita. Ustaz, tanpa toharoh, pakaiannya kotor, pakaian yang kotor, tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa menghadap kiblat, sesuaikan. Maka ketika itu sholat subuhnya terhitung sah,
Namun nanti ketika tiba di tempat tujuan wajib mengulangi sholat subuh tersebut. Nah, ini adalah hilah para ulama agar kita tidak mempunyai alasan untuk meninggalkan sholat. Jangan sampai kita tinggalkan sholat dalam keadaan apapun. Jangan sampai kita tinggalkan sholat dalam keadaan apapun. Maka dalam kondisi seperti itu tetap laksanakan sholat, maka sholatnya terhitung sah. Nantinya kalau misalkan na'udzubillah kendaraan yang kita gunakan mengalami kecelakaan dan mati ketika itu, maka sholatnya terhitung sah, matinya insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Namun kalau saat ini orang katakan barek besembahyangkan musafir, belum sampai kota tujuan meninggal dunia kecelakaan, maka dia meninggal dalam keadaan belum sholat dan terhitung sengaja meninggalkan sholat. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Oke, maka perlu menjadi perhatian kita. Oke. Yang menggunakan pesawat, misalkan kebetulan naik pesawat celana kuntik isi, celana pendek yang tidak menutupi dengkulnya, mau ganti pakaian semua di bagasi, tidak ada dia gunakan untuk sholat, maka ketika itu kalau sudah masuk waktu sholat, sholat. Nanti ketika tiba di kota tujuan kita, dapat musola, bisa berwudu sempurna, maka disitulah kita bukan mengganti tapi mengulang. Jadi niat sholat niki sebenarnya ada 3, atau bagian daripada sholat niki. Ada yang sholat niatnya adaan lillahi ta'ala. Adaan lillahi ta'ala adalah sholat yang kita lakukan di waktu yang seharusnya. Sholat maghrib yang tadi kita lakukan di waktu maghrib, maka hitungannya adaan. Yang kedua ada qadhaan, yakni adalah sholat yang kita lakukan di luar daripada waktu tersebut. Misal kebetulan sakit, sakit tidur karena obat bius, tertidur kita tanpa sengaja, dibius, tertidur ba'da asar, bangun kita tengah malam, ditman sembahyang maghrib, sembahyang isya, mungkin isya waktunya masih panjang, masih dapat adaan, maghrib sudah lewat, maka ketika itu kita bangun sholat maghrib qadhaan lillahi ta'ala, niatnya qadha karena sudah lewat waktunya. Tapi kalau dalam kondisi kita seperti tadi dalam perjalanan, kebetulan perjalanan subuh lewat, kita di atas masih di pesawat, dan syarat-syarat sahnya sholat tidak terpenuhi, maka kita tetap sholat subuh, niatkan sholat subuh, adaan, niatkan sholat subuh, adaan lillahi ta'ala, maka sholat subuhnya yang di atas itu terhitung sah. Balik sampai ke tanah air atau sampai ke tempat tujuan, laksanakan sholat, niatnya i'adatan atau mengulangi sholat. Mengulangi sholat, mengulangi sholat yang tadi sudah kita sholat itu. Yang tadi itu terhitung sah namun wajib, ini penting, tadi itu terhitung sah namun wajib mengulangi sholat tersebut. Khawatir kalau misalkan kita mengabaikan, nanti saja kita sholat, dan lalu kecelakaan di tengah jalan, na'udzubillah, atau diambil nyawanya oleh Allah sebelum dia laksanakan sholat, maka dia terhitung belum melaksanakan sholat atau meninggalkan sholat secara sengaja, na'udzubillah. Ini adalah cara ulama mengajarkan kepada kita agar jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, penting sekali. Ini jangan kita ajarkan sama anak-anak kita. Bagaimanapun dan apapun kondisinya, tetap wajib kita laksanakan sholat. Bagaimanapun dan dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan telanjang. Ini kata para ulama gambarkan kepada kita, pergi ke hutan, tidak ada seorang pun yang kita temukan, tidak tahu arah kemana kita untuk minta tolong, dan sendiri kita berada di hutan. Mandi kebetulan, mueleh kelambin selapuan, telanjang bulat dia, tidak ada yang dapat menutupi kain-kain, tidak ada. Sudah masuk waktu maghrib atau masuk waktu sholat, maka wajib dia tetap melaksanakan sholat tanpa sehelai benang, Ustaz, tanpa sehelai benang sholat, dan itu sholatnya sah karena ada uzur. Tentu setelah mencari, den pasrah, tentu setelah mencari, berusaha
mungkin dia gunakan beberapa daun untuk mengikat dan menutupi auratnya. Namun itu dibenarkan oleh syariat, agar jangan sampai kita memiliki alasan untuk meninggalkan sholat. Beda halnya dengan qasar dan jamak, karena memang ini sudah ditetapkan, qasar dan jamak, menggabungkan zuhur dan asar di waktu salah satunya. Kalau di waktu zuhur disebut dengan jamak takdim, di waktu asar namanya jamak takhir, atau antara maghrib dan isya, di waktu maghrib namanya jamak takdim, di waktu isya namanya jamak takhir. Atau kita qasar dia, yang zuhur menjadi 2 rakaat, yang asar 2 rakaat, yang maghrib tetap 3 rakaat, dan bauski setengah maghrib soal, yang keruku doa mau salam, nah tidak bisa nih. Tetap 3 rakaat yang maghrib, ya, yang isya bisa jadi 4 rakaat. Mau subuh tidak bisa, subuh tidak bisa diqasar, tidak bisa dijamak. Subuh tekosor jadi serakaat, witir jadi ini. Subuh tidak bisa diqasar, pun juga tidak bisa dijamak. Tidak bisa dijamak dengan zuhur, tidak bisa dijamak dengan isya. Jadi subuh tetap berdiri sendiri. Kalau kita sudah penuhi syarat-syarat sahnya salat, fastaqbilil kiblah, mari menghadap kiblat, berdiri kita. Memang wajib kita berdiri bila kita mampu. Jika kita mampu berdiri, wajib kita berdiri. Muzawijan baina qadamaika, terbuka kaki kita. La tadhummuhuma, jangan kita rapatkan kaki kita. Ini bagian dari sunnah, bukan syarat sah dan bukan syarat wajib. Niki sunnah. Jadi yang salatnya kakinya rapat misalkan boleh, namun sunnahnya dibuka, dilebarkan. Dilebarkan qadra shibrin, minimal 1 jengkal niki, minimal sejengkal, atau disesuaikan dengan lebarnya bahu kita. Wastawi qa'iman, kalau berjamaah istiwa, lurus kita berdiri. Maka imam sebelum melaksanakan sholat mengatakan staqimu, stawu, sawu sufufakum, sawu, istiwa, luruskan, lurus, rapatkan saf. Waqra, niki bagian daripada sunnah, bagian daripada sunnah. Waqra, sunnah kita membaca kul a'udzu birabbin nas, sebelum sholat. Sunnah kita baca kul a'udzu birabbin nas, minta sama Allah agar terhindar dari godaan jin dan manusia dalam sholat. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita baca sebelum mulai sholat, bahkan sebelum niat niki kita baca kul a'udzu birabbin nas. Sunnah untuk apa? Tahassunan biha minasyaitonir rajim, untuk menjaga diri kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa ahdir qalbaka ma anta fihi, dan hadirkan hati kita, tanyakan sedang apa engkau sekarang. Penting, Imam Ghazali selalu dalam kitabnya selalu harus hadirkan hati dalam setiap amal ibadah. Jadi fikihnya Imam Ghazali tidak hanya fikih zahir, namun juga ada fikih batin. Kalau fikih zahir, selesai berwudu, bersuci, berdiri yang tegak, takbiratul ihram, langsung takbiratul ihram. Nah, niatnya seperti ini dan seperti ini. Ini fikih zahir. Nah, Imam Ghazali tambahkan dengan fikih batin, apa yang kita lakukan sebelum kita sholat agar benar-benar kita bisa khusyuk kepada Allah. Maka kata Imam Ghazali apa? Wa ahdir qalbaka ma anta fihi, hadirkan hatimu, hadirkan hatimu, sedang apa kau sekarang? Ma anta fihi, lagi ngapain kita nih berdiri ini, kita sedang apa? Wa farrighu minal waswas, wa farrighu minal waswas, kosongkan hati kita dari waswas. Ini waswas ini penyakit. Waswas ini adalah penyakit. Bahkan dikatakan orang yang terkena waswas itu adalah jahilun biddin, orang bodoh dalam beragama. Ini orang yang kena waswas. Yang sembahyang, rasa wudhu baru ndikman basuh imek. Ini kadang kayak gitu. Padahal kita sudah basuh tangan kita, lagu rasa ndikman basuh imek wudhu. Dan macam segala macam bentuk waswas nih. Maka kosongkan hati kita dari waswas dengan apa? Yakin. Al yakinu la yuzalu bisyak, dengan keyakinan, tanamkan keyakinan dalam diri kita. Wanzur baina yaday man taqum, dan lihatlah kita berdiri di hadapan siapa saat itu.
Ketika kita hendak sholat, tanyakan sama hati kita, tanyakan sama diri kita, sedang berdiri di hadapan siapa kita saat itu? Tentu jawabannya sedang berdiri di hadapan Allah. Kita saat itu sedang berdiri di hadapan Allah. Waman tunaji, dan di hadapan siapa kita bermunajat ketika itu? Tentu sedang bermunajat kepada Allah. Maka kata Imam Ghazali apa? Kalau kita sadar kita sedang berdiri di hadapan Allah, bermunajat, meminta, mohon kepada Allah, wastahi an tunajiya maulaka biqalbin ghafilin, maka malulah kalian, kata Imam Ghazali, malulah kita ketika kita bermunajat kepada Tuhan kita, namun hati kita ghafil, hati kita lalai. Sedang salat Allahu Akbar, ketika baca Al-Fatihah mentang-mentang Al-Fatihah hafal di luar kepala. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Lisannya baca seperti itu. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lisannya membaca Al-Fatihah seperti itu, namun hatinya betok tuluk kunci motor kebaruan. Masa kemudian lek motor. Padahal lisannya sedang baca Al-Fatihah, namun hatinya mempertanyakan kunci motor kemudian lek parkiran. Akhir apa ketika sholat? Genggam. Oh, arak kunci motor. Malik, hau HP arak. Ini kadang. Tanya dalam diri kita, sedang berada di hadapan siapa kita berdiri, dan di hadapan siapa kita sedang bermunajat. Maka malu kita kepada Allah. Malulah ketika kita meminta bermunajat kepada Allah sedangkan hati kita kosong, hati kita lalai. Wasadrin mashhun biwaswasid dunya wa khabaithi syahawat. Malu kita kalau misalkan kita sedang lalai kepada Allah dan hati kita ini penuh dengan waswas dunia, penuh dengan khabaithi syahawat, penuh dengan kejelekan-kejelekan syahwat. Malu sedang sholat isinya dunia. Kepeng nundin mentama nana amplop no masih di atas meja tahu kan. Malu kita. Atau sedang sholat kita Allahu Akbar, namun pikirannya mengarah kepada syahwat, mengarah kepada nafsu yang buruk, nafsu yang jelek, nafsu yang kotor. Na'udzubillah. Malu kita kepada Allah. Wa'lam annahu muttali'un ala sariratika wa nazirun ila qalbika. Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang ada di dalam hatimu. Sariratika, yang kau sembunyikan Allah tahu. Wa nazirun ila qalbika, dan Maha melihat apa yang ada dalam hatimu. Allah melihat apa yang kau sembunyikan di dalam batinmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Fa innama yataqabbalullahu min salatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawadhu'ika wa tadarru'ika. Sungguh yang Allah terima dalam salatmu adalah sesuai dengan kekhusyuan yang kau lakukan dalam salat. Tingkat khusyuk kita itulah yang diterima oleh Allah. Khusyuk kita, tawadhu kita, tadarru' kita, khudu' kita, khudu' ketenangan kita, tawadhu kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah, merasa hina kita di hadapan Allah, sehingga kita berdoa, bermunajat, mohon ampun kepada Allah. Sebesar itu, maka sebesar itu juga yang Allah terima. Semakin tinggi, semakin khusyuk kita sholat, maka semakin Allah terima sholat kita. Jadi orang yang sholat tanpa hati yang khusyuk sama seperti menyembelih hewan kurban yang sudah meninggal dunia, tidak ada gunanya. Orang yang sholat dengan hati yang penuh dengan was-was dunia, orang yang sholat dengan hati yang isinya hanya memikirkan dunia atau tentang hawa nafsu saja, tidak ada kekhusyuan kepada Allah, tidak ada dalam hatinya tentang ingin beribadah kepada Allah, maka sama seperti orang menyembelih hewan kurban yang sudah mati. Sembelih kambing yang mati atau sapi yang mati, tidak ada gunanya.
Wa'budhu fi salatika ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah dalam salatmu, beribadahlah kepada Allah dalam salatmu seakan-akan engkau lihat Allah. Mungkin tak mampu kita sampai pada derajat kita mampu melihat Allah sebagaimana para aulia, para nabi, para anbiya, para mursalin, para rasul-rasul Allah yang mampu beribadah seakan-akan lihat Allah di hadapannya. Mungkin tak mampu sampai derajat itu, namun yakinlah fa innahu yaraka, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak mampu sampai derajat itu yang mampu melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah sedang melihat kita. Maka mari perbaiki salat kita. Hassinu salatakum, ya. Hassinu salatakum, perbaiki salat kalian, perbaiki salat kita semua. Usikum wa iyaya nafsi, saling mengingatkan diri tiang sendiri, yakni sama-sama kita perbaiki salat kita. Fa in lam yahdur qalbuka wa lam taskun jawarihuka likusuri ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala. Kalau seandainya hati kita belum bisa hadir dalam salat kita, anggota tubuh kita tidak bisa tenang dalam melaksanakan salat, ya arak doang milin gawe ini lagi sholat marak tanon tegal kantong kita HP, tegal kantong kita kunci, kadang iya tahun genit otak kan kerai genit nayan gerak-gerak gitu. Belum tenang hati kita untuk melaksanakan sholat. Itu diantaranya adalah likusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala, karena kurangnya pengetahuan kita tentang keesaan Allah, kurangnya pengetahuan kita tentang keagungan Allah, kurangnya pengetahuan kita tentang kekuasaannya Allah. Maka kalau kurangnya pengetahuan kita, mari kita sama-sama belajar agar dapat hati kita hadir dalam sholat. Coba kita gambarkan, kita renungkan bersama. Kata Imam Ghazali, faqaddir anna rajulan salihan min wujuhi ahli baitika yanzuru ilaika liya'lama kaifa salatuka. Coba bayangkan, kata Imam Ghazali ini, untuk dapat menghadirkan hati kita dalam salat. Coba bayangkan ada rajulan salihan, ada orang soleh, ya, atau orang yang di keluarga kita atau di masyarakat kita yang kita anggap sebagai orang yang soleh, orang yang baik, orang yang kita segani, orang kita taati, orang yang kita takuti lah kita katakan. Dia datang dan duduk di samping kita melihat kita salat agar dia tahu bagaimana cara kita salat. Nah, kira-kira gimana salat kita ketika itu? Coba kita bayangkan. Contoh misalkan ada Habib Al-Hasan misalkan datang ke masjid ini ngomong, misal Pak Iqbal coba berdiri sholat, lengkap bacaan dari niat sampai terakhir salam. Itu mungkin kalau tiang juga akan merasa harus bagus nih. Usalli fardul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Ini dilihat oleh manusia, tentu pasti kita akan merasa memperbaiki bagaimana sholat kita. Kita tenang dalam bacaannya, tidak terburu-buru kita membacanya, sempurna rukuknya, sempurna sujudnya, tumakninahnya ada di setiap gerakan. Ini baru manusia yang melihat kita. Fa inda dzalika yahduru qalbuka, yakin pasti ketika itu hati kita hadir dalam sholat kita. Gimana caranya sholat kita harus baik. Wa taskunu jawarihuka, ketika itu yakin kita nggak akan gasap-gasap kantong nih mencari apapun. Nggak ada lagi tuh kepala yang gatal, kaki yang gatal tuh nggak ada ketika itu. Akan tenang hati kita, fokus dengan apa yang kita baca. Summarji ila nafsika. Nah, kalau misalkan itu seperti itu kita lakukan, coba kembalikan kepada diri kita. Tanyakan kepada diri kita, kata Imam Ghazali. Ini untuk memancing agar kita hadir hati kita dalam sholat kita. Tanyakan kepada diri kita, irji' ila nafsik, tanyakan kepada dirimu, waqul, katakanlah, ya nafsassu. Ini ngomong sama hati kita nih. Wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang busuk, ala tastahina min khaliqika wa maulaka,
Tidakkah kau malu terhadap penciptamu dan terhadap Tuanmu Allah? Idh qaddarta ittila'a 'abdin dhalilin min 'ibadihi 'alaika laysa biyadihi darruki idh qaddarta ittila'a 'abdin dhalilin min 'ibadihi 'alaiki laysa biyadihi darruki wala naf'uki kaifa khashya'at jawarihuka wa hasunat salatuka. Tanya sama diri kita, kenapa ketika dilihat oleh hamba yang hina, hamba yang lemah, tentu walaupun di sini kita ada yang ulama, ada yang tuan guru, ada yang habib, namun di hadapan Allah semuanya hina, semuanya rendah di hadapan Allah. Tanya sama diri, kenapa di hadapan manusia, di hadapan hamba Allah yang rendahan itu, jika dibandingkan dengan Allah tentu rendah sekali, itu hati kita bisa khusyuk, sholat kita bisa tenang, bahkan bisa baik sholat kita, takbirnya baik, cara meletakkan tangannya baik, rukuknya benar-benar 90 derajat, punggungnya lurus, ada tumakninahnya, i'tidalnya benar-benar sampai berdiri tegak lurus, sujudnya pun bahkan lama sujudnya. Padahal manusia itu laisa biyadihi darruki wala naf'uki, padahal dia tidak dapat mendatangkan mudarat, bahaya, dan tidak dapat memberikan manfaat. Kaifa khashya'at jawarihuka wa hasunat salatuka, kok bisa salatmu jadi khusyuk dan salatmu jadi baik? Gambaran. Thumma innaki ta'lamina annahu muttali'un 'alaiki, dan engkau tahu, kata Allah, engkau tahu bahwa Allah maha melihat apa yang sedang kau lakukan. Wala takhsha'ina li'izmatih, dan engkau wahai nafsu yang buruk, nafsu yang busuk, dan engkau tidak bisa khusyuk di hadapan Allah, dan engkau nggak bisa khusyuk li'izmatihi, dengan keagungan, keesaan, kekuasaan Allah. Ahuwa ta'ala indaki aqallu min ibadihi, apakah menurutmu, ini kita tanya sama diri kita, apakah menurutmu wahai hati yang busuk, Allah subhanahu wa ta'ala lebih rendah pangkatnya dibanding manusia yang kau takuti? Nah, ini kita tanya seperti itu hati kita, semata-mata untuk menghadirkan hati kita agar jauh lebih khusyuk dalam sholat kita. Kenapa dilihat manusia kita bisa khusyuk, dilihat manusia kita bisa bagus sholat kita, sedangkan Allah yang maha melihat tidak hanya zahir, bahkan Allah melihat yang batin kita, tidak bisa kita khusyuk? Apakah kita merasa bahwa Allah derajatnya lebih rendah dari manusia yang melihat kita? Nah, ini kita tanya. Tentu jawabannya kita semua meyakini bahwa Allah jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan makhluknya. Nah, namun itulah menjadi pemancing kita agar sholat kita jauh lebih khusyuk lagi. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita dalam sholat kita, bahwa manusia saja kita bisa takuti, kenapa Allah tidak kita takuti? Dan ini juga yang ajarkan kepada adik-adik kami di sekolah, di pesantren, ketika ada ujian praktek, ujian praktek wudhu, praktek sholat, Pak Kepala Sekolah misalkan di SD praktek wudhu, yakin wudhunya anak-anak pasti baik. Ketika praktek, aku demil sembahyang zuhur biasa, pokok semile-mile entan bahasa anime, ketika praktek pengambilan nilai satu-satu dipanggil, coba wudhu, oh lengkap, kumur-kumur, istinsyak, wajahnya luar biasa, tangannya sampai siku dibasahin. Ketika nggak sengaja yang temukan selesai dari kamar mandi dia wudhu, mentan kekes kelambin dan sampai siku, mentan kekes separuh menit tamu basah doang. Siku kamu belum basah? Oh nggih Ustaz, baru kekes malah. Ini kadang lupa kita bahwa Allah maha melihat. Itu kan seakan-akan kita lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah yang menciptakan kita. Na'udzubillah. Maka disitulah Imam Ghazali ingin gambarkan kepada kita, kalau sholat kita masih belum bisa khusyuk, coba tanyakan dalam diri kita, kira-kira kalau kita sedang dilihat oleh orang soleh, orang yang kita segani ada di samping kita, melihat sholat kita, nah bagaimana kira-kira kita sholat? Tentu jawabannya kita akan sholat jauh lebih khusyuk dan lebih tenang, dan kita pastikan sholat kita adalah sholat yang terbaik ketika itu. Kenapa dilihat manusia bisa seperti itu, sedangkan Allah yang maha melihat kita lupa?
Apakah kita merasa bahwa Allah lebih hina daripada hambanya? Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Fama ashadda tughyaniki wa jahlaki wa ma a'zama adawatuki li nafsiki. Maka kalau misalkan kita masih seperti itu, sungguh besar permusuhan kita kepada Allah, sungguh besar durhaka kita kepada Allah, sungguh besar kebodohan kita di hadapan Allah kalau kita masih lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah. Wa alij qalbaka bihadhil hiyali. Maka mari kita obati hati kita dengan perumpamaan-perumpamaan seperti ini. Mari kita obati. Syukur kita bisa hadir dalam majelis-majelis seperti ini. Ini adalah dalam rangka kita mengobati hati kita agar kita lebih tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah. Alij qalbaka. Sama-sama kita obati hati kita ini. Kadang iman kita lagi naik, alhamdulillah kita bisa khusyuk dalam sholat kita, berusaha untuk khusyuk dalam sholat kita. Namun kadang ketika iman kita lagi turun, lagi down sekali, mari kita pancing lagi iman kita dengan sama-sama hadir majelis ta'lim. Fa'asa an yahdura ma'aka fi salatika. Mudah-mudahan dengan itu tadi, dengan kita mengobati hati kita, yakni dengan cara menggambarkan seperti tadi, mencontohkan seperti tadi, yakni bisa memasukkan hati kita dalam salat kita. Fa innahu laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Sungguh tidak ada gunanya salat kita kecuali yang kita lakukan dengan hadirnya akal pikiran kita dalam salat kita. Berdiri kita sholat seperti gambaran yang tadi, berdiri kita sholat takbir Allahu Akbar, iftitah lalu Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Iftitahnya karena sudah hafal, Al-Fatihahnya karena sudah hafal. Jadi itu hanya di lisan saja, hati dan pikirannya melayang kemana-mana. Ini percuma, tidak ada gunanya. Laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Tidak ada yang diterima dari salatmu kecuali bacaan-bacaan yang engkau baca, namun hatimu juga meresapi, akalmu juga merespon bacaan tersebut. Wa amma ma ataita ma'al ghaflati was sahwi fahuwa ilal istighfari wat takfiri ahwaj. Adapun bacaan-bacaan atau gerakan-gerakan yang datang dengan kelalaian, sekadar Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang dengan lalai, bacaan yang datang dengan lalai, bacaan yang datang dengan ghaflah, atau gerakan yang datang dengan kelalaian atau dengan banyak lupanya, fahuwa ilal istighfari wat takfiri ahwaj. Maka itu terhadap istighfar dan pengampunan dosa sangat dibutuhkan. Jadinya malah seperti bukan sholat sebagai penambah amal ibadah, justru malah sholat menjadi ladang dosa, karena dia sholatnya bacaannya lalai, gerakannya lalai, kadang lupa dia rakaat keberapa, kadang lupa ayat yang dia baca, atau Al-Fatihahnya kelupaan, zikir-zikir yang tasbih yang dia baca lupa dan sebagainya, keliwatan dan sebagainya. Itu bukan malah mendatangkan pahala, justru malah lebih dekat kepada kita selesai sholat harus banyak-banyak istighfar, karena sholat kita banyak yang lalai. Harus banyak-banyak takfir minadz-dzunub, mengampunan dosa, karena sholat kita lalai, karena sholat kita tidak ada hati di dalamnya, tidak khusyuk kepada Allah. Fadzalika fahuwa ilal istighfari ahwaj, fahuwa ilal istighfari wat takfiri ahwaj. Maka itu lebih butuh salat yang seperti itu, salat yang tidak ada hati di dalamnya, salat yang tanpa hati dan akal ikut di dalamnya, itu lebih cocok untuk kita mintakan ampun langsung kepada Allah. Lebih pantas kita langsung istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Nah, فَإِذَا حَضَرَ قَلْبُكَ. Namun kalau hati kita hadir dalam sholat, فَلَا تَتْرُكِ الْإِقَامَةِ وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ. Kalau sudah hati kita hadir, minimal ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, rasakan bahwa kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka seluruh yang ada di muka bumi ini kecil. Allahu Akbar urusan kantor kecil, Allahu Akbar urusan pasar kecil, Allahu Akbar urusan sekolah kecil, Allahu Akbar urusan dunia seluruhnya kecil.
Ketika sudah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu hati sudah hadir. Maka ketika hati kita sudah hadir siap untuk melaksanakan sholat, fala tatrukil iqamah, jangan tinggalkan qamat. Wa in kunta wahdaka, sekalipun engkau sedang sholat sendiri. Ya, ini bagian daripada sunnah. Ya, ini sunnahnya kalau kita sholat sendiri, mungkin kelupaan, mungkin kita ketiduran, tertidur. Okay. Kita niat qailulah, tidur jam 11, niatnya bangun jam 12 untuk persiapan sholat zuhur, bablas jam 2 ngasih. Bangun kita akhirnya sholat sendiri di rumah, bismillah, niatkan dalam diri mohon ampun kepada Allah, bismillah untuk sholat kepada Allah, menghadap kepada Allah, maka mulai dengan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sampai akhir. Mulai dengan iqamah. Iqamah ini kata para ulama untuk membersihkan area sekitar kita agar syaitan niki menjauh, iblis menjauh dari tempat sholat kita niki dengan iqamah. Wa in kunta wahdaka, sekalipun kita sedang sholat sendiri tetap disunahkan kita untuk iqamah. Wa in intazarta hudura jama'atin fa'adzin thumma aqim. Namun kalau engkau menunggu jamaah, misalkan sedang berpergian kita rombongan, kebetulan tiang pelungguh yang membawa mobil pribadi, begitu azan zuhur berkumandang tidak ada masjid yang kita temukan, akhirnya lolos kita nih, lolos sampailah nanti di suatu masjid, kebetulan sudah lewat jam 1:30 misalkan, atau jam 1 sudah selesai orang sholat zuhur, kita sholatnya berjamaah, maka di situ sunnahnya mulai dengan azan. Fa'azzin thumma aqim, mulai dengan azan lalu iqamah. Mulai dengan azan lalu iqamah kalau sholatnya berjamaah. Tapi kalau sholatnya sendiri, maka sunnahnya iqamah saja. Ini khusus untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, fala azana lin nisa, tidak ada azan untuk jamaah perempuan. Rombongan perempuan-perempuan saja misalkan, atau perempuan memang baiknya sholat di rumah. Kebetulan keluarga kancen 5, bapak, ibu, anak kan telu nina selapun, empat-empatnya sholat di rumah, ibu bersama anak-anaknya sholat di rumah, maka tidak perlu azan, langsung iqamah kalau perempuan, karena tidak ada azan untuk perempuan, langsung iqamah dan langsung laksanakan sholat gitu. Tapi kalau ada laki-laki, maka disunnahkan kita untuk azan dulu baru iqamah kalau kita berjamaah. Kalau kita sholat sendiri tanpa azan langsung iqamah, karena azan itu adalah an-nida. Nida itu panggilan untuk sholat. Maka kalau berjamaah ini bagusnya adalah sunnahnya untuk azan dulu, memanggil orang-orang untuk berjamaah. Setelah azan baru iqamah. Sedangkan kalau sholat sendiri ya langsung iqamah saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang, sehat walafiat, bisa kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya, menambah wawasan-wawasan ilmu pengetahuan kita, wabil khusus dalam segi agama, agar kita tahu bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita akhiri dengan kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was su'ba idza syi'ta sahla. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan muwafaqan hasanan ma'suma. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.